Nah, berikutnya masuk ke materi tentang manajemen kontainer sebagai services. Nah, kalau saat ini kita sudah punya kontainer yang berjalan, yaitu kontainer dengan nama web server tadi, ketika nanti Linux CentOS 8-nya di reboot, nah kontainer ini akan shutdown, akan nggak berjalan gitu. Gimana caranya agar ketika CentOS 8-nya di reboot atau dimatikan, dihidupin, kontainer web server ini akan aktif secara otomatis. Nah, itu bisa kita atur dalam mode services istilahnya. Nah, servicesnya di sini diatur menggunakan yang namanya systemd kalau di Linux. Jadi di materi kali ini kita akan masuk ke bagaimana cara mengatur agar kontainer web server tadi bisa otomatis aktif ketika Linux-nya di reboot atau ketika Linux-nya di shutdown terus dihidupkan kembali. Jadi kita tidak perlu melakukan kontainernya dijalankan secara manual. Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan adalah membuat unit file systemd sehingga kita bisa mengatur kontainer web server dengan mengeksekusi perintah systemctl nantinya. Nah, langkah awal adalah kita buat direktori sebagai lokasi penyimpanan file konfigurasi terkait dengan systemd tadi yang kita akan terapkan untuk kontainer web server. Di mana lokasi defaultnya adalah di home directory user, ada folder yang kita buat dengan nama .config, folder yang diawali dengan dot itu berarti disembunyikan. Kemudian di dalamnya .config di sana ada subdirectory dengan nama systemd. Kemudian di dalam systemd ada directory dengan nama user. Nah, untuk itu kita bisa buat menggunakan bantuan perintah mkdir. Mkdir itu directory, perintah untuk membuat directory. -p itu berarti jika parentnya belum ada, itu akan dibuatkan langsung. Oke, kita coba eksekusi langsung. Mkdir spasi -p, kemudian tanda titel menyatakan home directory /.config. Jadi kita membuat directory .config di dalam home directory dari user yang digunakan saat ini login. Kemudian dalamnya kita langsung bikin subdirectory. Di dalamnya .config ada subdirectory dengan nama systemd. Kemudian di dalamnya juga kita langsung buat subdirectory lagi dengan nama user. Kita eksekusi. Verifikasinya kita bisa gunakan perintah tree tadi, utilitas tree spasi .config. Nah, strukturnya kelihatan. Di sini akan langsung terlihat ada directory .config, kemudian di dalamnya ada systemd, kemudian di dalamnya ada subdirectory dengan nama user. Berarti sudah terbentuk. Nah, berikutnya kita berpindah ke directory tersebut, yaitu ke directory .config garing systemd garing user. cd .config garing systemd garing user. Untuk meyakinkan apakah kita sudah berada di directory tersebut, kita bisa gunakan perintah pwd, print working directory, menampilkan informasi di directory mana saat ini kita berada. Nah, terlihat kita sudah berada di home directory dari user OKS 3, kemudian di subdirectory .config /systemd/user. Nah, berikutnya perintah yang digunakan untuk menggenerate file-file yang dibutuhkan agar bisa secara otomatis difungsikan sebagai services nanti kontainer web servernya, sehingga nantinya bisa dijalankan secara otomatis ketika di reboot atau ketika Linux-nya diaktifkan pertama kali, yaitu dengan mengeksekusi perintah podman spasi generate spasi systemd, kemudian -name itu menyatakan pengaturan nama dari kontainernya yang akan dibuat file systemd-nya. Kemudian defaultnya konfigurasi systemd untuk kontainer yang dibuat akan dimunculkan ke layar. Karena kita ingin simpan dalam bentuk file, makanya kita tambahkan di sana minus file sehingga disimpannya dalam bentuk file. Oke. Jadi podman generate systemd, kemudian -name nama dari kontainernya yang dibuat, systemd-nya, file systemd-nya. Kalau kita eksekusi langsung akan ditampilkan ke layar. Nah, jadi tidak disimpan dalam bentuk file. Ini konfigurasi systemd yang nantinya digunakan untuk menjalankan kontainer web server tadi agar ketika di reboot atau ketika di start awal Linux-nya langsung berjalan. Kalau kita ls belum disimpan dalam bentuk file. Nah, untuk itu kita akan simpan dalam bentuk file sehingga kita tambahkan option -file. Sehingga di sini kelihatan terbentuk file dengan nama container
web server.services. Kita bisa verifikasi menggunakan ls. Nah, terlihat di sini ada file yang terbentuk. Ini merupakan file konfigurasi dari sistem D terkait dengan kontainer web server yang kita inginkan bisa dijalankan secara otomatis. Kita bisa lihat isinya. Cat itu perintah untuk menampilkan isi dari file teks. Nah, ini isinya tadi yang juga sudah rekan-rekan sempat simak tadi sebelumnya ketika sebelum disimpan dalam bentuk file. Oke, nah berikutnya ini contoh output isian awalnya ya. Nah, berdasarkan percobaan yang sudah saya lakukan sebelumnya ketika membuat modul ini, ternyata file yang digenerate tadi tidak bisa langsung digunakan untuk menjalankan kontainer web server. Diperlukan penyesuaian, jadi tidak valid. Jadi saya lakukan penyesuaian isian filenya agar servisnya bisa valid, bisa beroperasi dengan baik sehingga bisa menjalankan kontainer web server. Nah, untuk itu kita lakukan editing. Nah, editingnya bisa menggunakan perintah nano spasi nama file dari file servicesnya tadi, services konfigurasi kontainer minus web server.services tadi, berarti tinggal nano kontainer ini kita perlu sesuaikan. Nah, penyesuaiannya seperti ini. Penyesuaiannya ada beberapa bagian yang perlu disesuaikan. Nah, agar tidak terlalu lama pengetikannya, saya sarankan dari yang sudah berjalan saja. Oke. Ini saya keluar dulu, cp aja buat menyalin, cp sumber filenya, kemudian saya salinkan ke home directory dari user oks3.config systemd user, nama filenya kontainer ini, saya override, yes, saya balik lagi ke home directory dari user oks3, di subfolder tadi ada .config/systemd/user. Saya ls-l dulu untuk melihat kondisi terakhir permissionnya. Oke, saya buka isiannya, si filenya menggunakan editor nano spasi container minus web server services. Nah, ini hasil perubahannya. Jadi di sini ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan, namun yang terpenting di bagian exec start sama exec stop. Jadi maksudnya ketika servisnya itu mau dijalankan, perintah apa yang mau dieksekusi gitu logikanya. Ketika dihentikan menggunakan portman stop, perintah apa yang dieksekusi. Nah, kalau di sebelumnya kita lihat di sini sebelumnya langsung merujuk ke nama dari kontainernya. Misalkan ketika exec start, langsung path-nya perintah yang dieksekusi adalah /usr/bin/portman start itu buat option untuk menjalankan kontainer, baru nama kontainer name-nya yang dijalankan. Ketika stop juga seperti itu. Nah, ini kita sesuaikan agar secara dinamis nanti ngambil PID, proses ID dari kontainer yang dijalankan. Gitu. Sehingga bisa dijalankan dengan valid. Gitu. Kalau nggak gitu, error. Tidak bisa dijalankan dengan valid, sehingga tidak bisa seperti yang kita harapkan, yaitu otomatis dijalankan ketika di reboot sistemnya, kontainer web server akan dijalankan otomatis, atau ketika di shutdown Xenos 8-nya dijalankan lagi tidak akan bisa. Sehingga ini perlu disesuaikan. Termasuk ketika dihentikan exec stop, di sini kita mengeksekusi portman rm itu buat remove gitu. -f itu force gitu. Maksa agar langsung menghentikan meremove gitu kontainernya berdasarkan ID dari kontainernya. Gitu. Oke, kita coba langsung. Langkah berikutnya adalah kita sudah punya file kontainer minus web server.services tadi. Kita coba hentikan kontainer web server yang sudah berjalan tadi. Untuk meyakinkan memang sudah berjalan atau masih berjalan, kita gunakan portman ps. Di sini kan tadi masih berjalan kontainer web servernya. Untuk itu kita coba hentikan. Kita eksekusi menggunakan perintah portman spasi stop spasi web server. Kita menghentikan. Kita bisa cek sudah tidak berjalan. Kemudian kita hapus kontainer yang sudah pernah dijalankan tadi. Sebelum dihapus kita coba portman ps-a. Semua kontainer yang pernah dibuat. Nah, ini statusnya exit. Sudah dihentikan. Kita akan hapus portman. Ketika tidak kita hapus, nantinya ketika kita menjalankan kontainer dengan nama yang sama akan error karena terdeteksi pernah membuat kontainer dengan nama yang sama. Untuk itu kita akan hapus rm-a
sehingga kita PS sudah tidak ada. Nah, kontainer dengan nama web server tadi. Nah, berikutnya agar kita bisa menjalankan kontainer web server dengan nama web server tadi untuk image HTTPD -24-7 tadi dengan sistem D, proses manajemen service-nya, kita perlu melakukan reload konfigurasi dari sistem D, yaitu dengan mengeksekusi perintah systemctl spasi --user spasi daemon -reload. Kita eksekusi systemctl -user spasi daemon -reload. Nah, setelah dieksekusi, baru kita mengaktifkan agar file konfigurasi kontainer -webserver.service yang sudah kita generate sebelumnya itu diaktifkan. Jadi, artinya mengaktifkan service kontainer -webserver. Berarti systemctl -user enable baru kontainer -webserver.services. Nah, ketika kita mengenable akan dibuat symbolic link terkait dengan file tadi. Berikutnya, kita bisa cek apakah sudah diaktifkan atau tidak kontainer -webserver tadi menggunakan sistem D. Bisa juga menggunakan perintah ini, systemctl -user is -enable kontainernya. Nah, di sini sudah ada keterangan sudah diaktifkan. Jadi, sudah diaktifkan ini maksudnya ketika nanti Xenos 8-nya di-reboot, kontainer ini akan langsung dijalankan, kontainer web servernya. Atau ketika Xenos 8-nya dimatikan, ketika booting awal Linux-nya juga sudah langsung menjalankan kontainer -webserver services ini. Nah, kemudian kalau kita ingin mengecek status service-nya sekarang, kita bisa cek untuk yang service kontainer web server kita dengan mengeksekusi perintah systemctl -user status baru nama service kontainernya. Nah, di sini kelihatan masih belum aktif gitu. Karena kita belum start. Jadi mengaktifkan tadi itu mengaktifkan ketika di reboot atau ketika di start awal, tapi belum menjalankan. Nah, untuk itu kita jalankan. Nah, menjalankannya menggunakan perintah ini. Systemctl spasi -user spasi start nama kontainernya, yaitu kontainer -web server, nama kontainer services-nya. Berarti tinggal podman, systemctl, kalau podman PS-nya nanti setelah dijalankan. Systemctl -user, kemudian tinggal di start, baru nama services-nya. Oke, nah di sini masih ada error, saya coba cek dulu kendalanya apa. Untuk mengaktifkan servisnya dulu ya, saya ulang. Tadi kondisi terakhir setelah saya edit, ini kondisinya. File dari kontainer -webserver.service. Kemudian saya jalankan dulu untuk mereload daemonnya. Kemudian saya enable services-nya. Kemudian saya cek status terkait dengan pengaktifannya dulu, is -enable sudah aktif. Nah, setelah itu kita jalankan. Sebentar, masih ada trouble, coba saya cek kembali. Web server.